merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Membuat susu sehingga dia menetek. Ada gorila saudara teriak-teriak. Mengapa dia inkarnasi anak? Anda kan menghujat, nah Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Ada gorila tuh saudara ya. Makanya nggak jadi orang yang percaya karena kami percaya Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh, diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Kalau gini ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata aja. Kalau dilaporkan masuk penjara nggak ini Pak Santi Amar? Masuk. Enggak lah, nggak bakal lah. Tapi gini, Nggak bakal masuk penjara lah. Jangankan MUI cuma ngomong begini, bakar gereja aja cuma 3 bulan, Pak. MUI mengganjel polisi semua jadi satu sekarang polisinya. Intinya kan nggak masuk penjara. Seharusnya masuk, tapi nggak bakal masuk penjara. Lawang bakar gereja saja cuma 3 bulan kok, Pak. Ya kan? Bakar gereja, bakar wihara itu rame-rame itu ya berapa yang di mana itu? Yang di mana itu? Aduh, saya lupa lagi. Yang Melana itu Balai, Tanjung Balai. Tanjung Balai saja hukumannya cuma 3 bulan. Itu 7 gereja dibakar, rumah dibakar itu kan. Gereja wihara dibakar aja cuma 3 bulan hukumannya. Ya Wawan aja menghentikan ibadah saja cuma 3 bulan hukumannya Wawan itu kan. Kalau begini masuk penjara nggak? Ya seharusnya 10 tahun kayak Aceh kan. Tetapi kan di penjara nggak? Anda kan menghujat, nah Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Di Indonesia lagi gila, Pak. Makanya menghujat orang yang percaya karena kami percaya Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh, diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Kalau gini. Ini kan sepertinya membuktikan betapa khilafah itu sudah di depan mata Anda, sudah real. Orang begini ini nggak bakal masuk penjara, saudara. Dilapor pun nggak masuk penjara, makanya mereka berani. Dulu Agustan masuk penjara nggak? Enggak. KMC masuk penjara nggak dilepas. Siapa lagi, saudara? Kainama, enggak, saudara. Yahya Waloni cuma 5 bulan. Karena waktu itu nantangin polisi, ya kan? Tangkap polisi, tangkap saya, tangkap beneran sama polisi. Yusuf Manubulu, ya kelar. Anak Batak, ya kelar. Kayak KC 10 tahun. Ya, 6 tahun akhirnya ya hukumannya ya. Saifuddin dulu 4 tahun. Kalau dia ya lolos saudara, nggak bakal kena. Dilapor pun juga percuma, ya kan? Nggak akan bisa masuk penjara. Dilapor pun nggak bisa, makanya percuma. Kalau mau masuk penjara, Anda kudu mainnya cara-cara mereka main. Nah, kita nggak mau kan cara mereka main kan, kita nggak mau kotori hati nurani kita kan. Ya jadi nggak usah lepas saja. Nanti biar iblis, biar dia disamber sama iblis ya kan. Sampai sama iblis. Kalau Tuhan kita mah baik, Tuhan nggak pernah melaknat dia ya. Kita berdoa supaya jiwanya selamat ya saudara ya. Kayak Agustan, ya kan serahkan tubuhnya pada iblis sehingga jiwanya bisa kita selamatkan. Yudi Mulyana ya, serahkan tubuhnya pada iblis, jiwanya kita selamatkan. Itu ya, akhirnya nangis nelpon saya ya, Yudi Mulyana sama Agustan ya. Nah, mungkin nanti orang ini juga salah satunya nanti bakal nangis-nangis nelpon saya juga nanti salah satunya saudara ya. Kita doakan saja, kita berkati dia ya. Yesusnya dihujat saja tenang-tenang saja, kitanya enggak usah kejang-kejang, ya kan? Tuhan Yesus saja dihujat tenang-tenang saja, saudara ya. Kita enggak usah kejang-kejang, ya saudara ya. Nggak usah marah, nggak usah ngutukin ya. Nanti diasal Tuhan nggak usah marah. Tuhan Yesus tenang-tenang saja. Tuhan Yesus lebih senang dia bertobat. Anda lebih senang dia mati, apa lebih senang dia sekarat, kejang-kejang kena kanker payudara, apa lebih senang dia dibaptis, saudara? Siapa? Ini namanya saya nggak tahu siapa namanya si orang ini ya. Anda lebih suka orang ini dibaptis, apa lebih suka orang ini kena kanker payudara, saudara? Coba ngomong di YouTube, coba di live chat. Mana ini live chat? Kalau saya lebih suka orang ini dibaptis, saudara ya. Ya. Mana lebih suka kena kanker payudara apa lebih senang dibaptis, saudara? Coba nanti yang terbanyak yang terjadi, saudara. Kok dibalas di akhirat? Jangan dong, jangan masuk neraka. Kita doakan. Lebih senang dibaptis apa lebih senang kena kanker payudara, saudara?
Lebih senang dibaptis ya saudara. Loh, kena cancer. Ini kan ngawur nih. Ini semua pada bilang dibaptis semua loh nih. Wah, dibaptis dong. Dibaptis sama Yesus dong ya. Anda lebih suka mana saudara? Dibaptis aja. Dua-duanya Pak. Ya jangan. Wah, dibaptis ya kita minta supaya sembuh ya. Kalau dibaptis dua-duanya. Sampai lebih senang orang ini kena kanker payudara apa lebih senang dibaptis saudara? Baptis semuanya setuju ya, kita lebih senang orang ini dibaptis daripada diasap saudara ya. Religi Barani kena kanker payudara, ya jangan dong. Kita mau supaya dia selamat ya saudara ya, baptis di nama Yesus. Tobat dibaptis, jadi riskan ngawur ini kena kanker ini. Jangan dong ya. Ya, bila musuhmu lapar kita kasih makan ya. Dibaptis saudara ya. Dibaptis ya. Lebih senang sama dibaptis ya saudara ya. Asap, jangan diasap ya. Tuhan Yesus kita baik ya saudara ya. Tuhan Yesus kita tuh baik sekali. Tobat sama Yesus ya, dibaptis. Saya mau komentarin sedikit mengenai foto yang Pak Paul tampilkan ini ya. Saya sudah melihat ini wanita ini di YouTube-nya Mikana kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah namanya Yohana orang ini namanya nih. Oh gitu. Ya, bagaimana wanita ini menista, menghina, menghujat, melecehkan iman Kristen ya, dengan mengolok-olok ya, mempraktekkan pengolok-olok, langsung mempraktekkan dengan arogannya tampak muka segala ya, bagaimana menyusui katanya. Apa yang salah dengan menyusui ya, kalau kita pikir-pikir ya. Tapi saya sangat salut sebenarnya dengan bagaimana Mikana menanggapi perempuan ini dengan begitu santun, elegan ya, cerdas, santun ya. Bagaimana Mikana menanggapi olok-olok dan hinaan perempuan ini ya. Tapi maksud saya di sini ya itu kan kalau Mikana dengan kapasitasnya sebagai apologet ya cukup bagus ya. Saya salut, saya respect dengan Mikana dalam menanggapi orang ini, penghina ini, penista ini. Nah, namun saya dengan kapasitas sebagai pengurus Galarua, saya pikir ini buat Pak Santiamer juga sebagai ketua, ini satu hal juga yang harus kita laporkan. Kita perlu cari tahu ini wanita ini dengan terang-terangan menunjukkan muka dan mengolok-olok, menghina, menista, menghujat iman Kristen ya. Kita buat ini di dalam daftar pengaduan kita. Walaupun sebenarnya kalau saya secara pribadi dengan tampilan penegakan hukum saat ini, ya saya pesimis dengan pengaduan-pengaduan yang kita sudah lakukan, tapi tetap kita harus adukan ini, kita masukkan dalam daftar yang akan kita titipkan nanti ke pemerintahan selanjutnya. Sama seperti perbincangan kita tadi di kantor Galarua yang sekaligus direkam ya untuk diposting nanti di Galarua official, bahwa dengan orang-orang yang seperti ini kan makin berani ya, makin berani melakukan penghinaan, penghujatan, persekusi, teror, intimidasi segala macam ya. Contoh-contohan yang satu belum selesai udah muncul yang baru, orang-orang baru, tempat-tempat yang baru makin menumpuk. Ini apa yang menyebabkan ini? Sebenarnya itu jawabannya adalah karena tidak ada kepastian hukum. Ya, tidak ada hukum yang pasti di masa-masa sekarang ini. Ya, sehingga apa?
tidak ada yang takut melanggar hukum, ya. Nah, orang-orang seperti ini juga saya yakin betul ada orang atau kelompok tertentu yang memang mengcover dan membebaskan, bahkan mungkin menyuruh orang-orang seperti ini melakukan penghinaan atau ya orang melakukan teror dan intimidasi, persekusi. Nah, beberapa pengaduan yang sudah kita lakukan seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Santi Amer, ya, sangat tidak masuk akal, memang tidak diproses. Itulah makanya persoalan yang paling mendasar dari bangsa ini saat ini adalah di hukumnya, penegakan hukum, ketidakpastian hukum. Sehingga kalau tadi Pak Santi Amer menuturkan bagaimana pengaduan-pengaduan itu yang kita sudah lakukan sangat-sangat tidak masuk akal apabila tidak diproses, ya. Sudah sekian bulan kita tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin yang dalam pikiran orang macam-macam, ya, bypass seperti yang mungkin dilakukan banyak orang, ya. Kita mau normatif saja, ya, kita mau membuktikan, mau menguji, ya, seberapa konsistenkah Polri untuk penegakan hukum. Kita normatif, diadukan, ya, kita follow up terus, selalu, ya. Banyak alasan-alasan yang tidak masuk akal, bahkan bisa dikatakan sampai membuat kita tertawa, lucu gitu loh. Contoh seperti yang tadi dikatakan Pak Santi Amer. Kasusnya Hani Kristianto yang sudah kita laporkan, itu kasus dari member kita yang diteror oleh Hani Kristianto dengan temannya Donditan, ya. Diteror itu satu keluarga diteror, mulai dari anak kecil di bawah umur sampai kakeknya, yaitu Daud Caniago. Bayangkan sebegitu banyak bukti yang sudah kita sodorkan, ya, dipindahkan ke Jakarta Barat oleh Jakarta Barat. Aneh sekali, baru dapat tadi surat minta kesaksian dari atasan Daud Caniago atau bosnya atau atasan di kantor lah, ya. Iya. Apa hubungannya terornya si Hani Kristianto dan temannya Donditan dengan atasannya Daud Caniago? Apa hubungannya itu? Kalau kita pikir-pikir. Jadi anggaplah si bosnya Daud Caniago tidak datang memberikan kesaksian. Pertanyaannya, apakah dibebaskan, dibiarkan saja orang menteror? Seorang Hani Kristianto dan temannya menteror satu keluarga, sampai anak di bawah umur loh, salah satunya targetnya. Nah, kalau terjadi apa-apa, maaf nih, jauh-jauh lah, ya, celakalah misalnya salah satu anggota keluarga ini akibat teror yang sudah disebarkan, beranikah kepolisian bertanggung jawab untuk itu? Sampai menunggu surat keterangan kerja atau apalah kesaksian dari bosnya Daud Caniago? Kami hanya ingin mengamati saja, ya. Kami mengamati bagaimana ini polisi bertindak adil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, ya, karena ini sudah bukan tidak adil lagi, sudah jadi lelucon, mengada-ada itu. Iya, mengada-ngada, ya, aneh. Bahkan anak SD saja pun tahu tidak ada kaitannya teror yang dilakukan Hani dengan tempat kerja atau bosnya si korban. Tidak ada kaitannya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Kecuali teror itu dilakukan misalnya di wilayah kantor.
Masih masuk akal. Ini di luar gitu loh. Apa kaitannya? Inilah yang terjadi. Tapi sekalipun begitu, kita tidak berhenti. Kita terus follow up, ya, dengan harapan. Ya, seperti tadi saya katakan, saya pesimis dengan di masa saat ini, pemerintahan saat ini itu akan diproses. Harapan kita bahwa ada pemimpin yang benar-benar pemimpin nanti ke depan yang bisa kita titipkan semua kasus-kasus ini. Tetap ini yang model yang wanita ini menurut saya kalau kita punya data, nama dan ininya kita harus adukan ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetap kita kumpulkan daftar orang-orang yang melakukan penghinaan seperti ini, yang terlalu berani. Saya bingung kerjanya bapak-bapak polisi ya. Mohon maaf lah ya, saya sangat kecewa ya. Giliran apa yang baru viral, anjing saja dikalungin merah putih, kebetulan merah, warnanya merah putih, bukan bendera loh ya. Merah putih. Itu sampai berkasus. Ini yang jelas-jelas, Kainama, Hani Kristianto, perempuan ini, Donditan, dan banyak lagi yang lain. Itu tidak ada tanda-tanda serius pihak Polri untuk memproses itu. Di Bandung Kainama dilaporkan, di Bandung juga Yusuf Manubulut dilaporkan. Bayangkan perbedaannya ini ya. Saya pikir ini merepresentasikan perlakuan terhadap orang-orang Kristen. Ya, apa yang dilakukan terhadap Yusuf Manubulu dan bandingkan dengan apa yang dilakukan terhadap Kainama sama-sama di Polda Jabar. Apakah ini tidak menunjukkan perlakuan, diskriminasi, ketidakadilan? Apakah ini tidak merepresentasikan perlakuan terhadap umat Kristen versus perlakuan terhadap umat agama mayoritas itu, yang merasa mayoritas itu? Nah, dengan begini kan seolah-olah pemerintah mengajarkan ini berlaku yang begini loh. Ini bahaya ini. Ini sangat berbahaya sekali menurut saya. Jadi di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini, saya pikir sih bukanlah semakin dewasa, semakin menuju perkembangan, kemajuan, tidak, semakin merosot dalam berbagai hal. Karena apa? Karena kepastian hukum yang tidak ada. Kalau kepastian hukum itu sudah tidak ada, akan merembet, akan berdampak, berpengaruh pada ekonomi, jelas. Kehidupan sosial, jelas. Politik, jelas. Budaya, jelas. Ke semua aspek akan berpengaruh kalau tidak ada kepastian hukum. Bagaimana mungkin kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimana mungkin investor-investor mau berinvestasi di Indonesia? Bagaimana mungkin orang berani ya menumpuk dananya semua di Indonesia walaupun warga negara Indonesia? Karena apa? Karena sudah mulai ada kekhawatiran, ketidakadaan kepastian hukum ini membuat orang khawatir. Amankah dana saya? Jika saya kerja keras, berusaha keras, jadi pengusaha banyak dapat uang, kira-kira aman gak uang saya? Kan gitu ya. Ini harus dipastikan gitu loh. Nah, kita kan pengennya, kita mencintai negara ini. Nah, harusnya pemerintah itu bisa memastikan nyaman kehidupan kita di Indonesia. Hanya satu permintaan kita, pastikan hukum dengan benar. Dan pastikan bahwa tidak ada yang berubah dari negara ini, termasuk ideologi negara. Itu yang paling utama sekali. Kalau ideologi negara kita udah mau dirubah-rubah, itu alamat hancurlah negara kita.